Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, pemerintah Indonesia telah sukses menandatangani kontrak efektif untuk proses akuisisi beberapa jenis pesawat. Beberapa jenis pesawat pesanan Indonesia yang saat ini telah memasuki lini proses produksi, diantaranya yaitu 2 unit pesawat Airbus A400M Atlas buatan pabrikan Airbus Defence and Space, dan 24 unit pesawat tempur Rafale buatan pabrikan Dassault Aviation asal negara Prancis. Menariknya, dalam proses akuisisi 2 jenis pesawat dari 2 pabrikan berbeda tersebut, dikabarkan, beberapa nama perusahaan industri dirgantara asal Indonesia, diberitakan telah menandatangani dan akan mendapat beberapa offset atau akan terlibat dalam proses produksi maupun proses perawatan kedua jenis pesawat tersebut ke depannya. Tetapi tidaklah muluk-muluk, kita akui, bisa dibilang, industri dirgantara Indonesia khususnya dalam hal ini industri manufaktur pesawat milik negara Indonesia, saat ini belum bisa bicara banyak, atau belum mempunyai pengalaman dalam proses produksi atau manufaktur pesawat yang sejenis dengan Airbus A400M maupun pesawat tempur sekelas Rafale. Jadi untuk saat ini, karena Indonesia belum mempunyai pengalaman yang cukup matang pada kedua jenis pesawat tersebut, janganlah berpikir bahwa industri manufaktur Indonesia akan mendapatkan kontrak offset yang sangat signifikan dalam proses produksi pesawat Airbus A400M dan Rafale, tetapi tidak menutup kemungkinan, kita harap di masa depan negara Indonesia bisa bicara banyak dalam proses produksi dan manufaktur pada pesawat sekelas dengan Airbus A400M dan Rafale. Lantas, apa saja kontrak offset yang telah ditandatangani oleh perusahaan dirgantara milik Indonesia dalam hal ini yang berkaitan dengan proses pengadaan 2 unit pesawat Airbus A400M dan 24 unit pesawat tempur Rafale? Untuk pengadaan 2 unit pesawat Airbus A400M, dikabarkan 2 perusahaan besar Indonesia akan mendapat kontrak offset yang cukup besar. 2 kontrak offset tersebut telah ditandatangani dan akan dilaksanakan oleh PT GMF AeroAsia dan PT Dirgantara Indonesia. GMF AeroAsia akan mendapat direct offset sehingga bisa melakukan proses maintenance repair and overhaul atau MRO pesawat Airbus A400M. Selain itu, GMF AeroAsia juga akan mendapat dukungan dokumen technical publication dan peralatan ground support equipment. Dengan hal ini, mungkin di masa depan proses perawatan pesawat Airbus A400 bisa sepenuhnya dilakukan di Indonesia sendiri. Sedangkan untuk PT Dirgantara Indonesia, sebelumnya, kita ketahui sudah sejak lama PT Dirgantara Indonesia mempunyai hubungan yang cukup baik dengan perusahaan produsen pesawat Airbus A400M dalam hal ini yaitu perusahaan Airbus Defence and Space. Oleh karena itu, dalam proses pengadaan 2 unit Airbus A400M oleh pemerintah Indonesia, PT Dirgantara Indonesia akan mendapat offset tidak langsung atau indirect offset. Indirect offset yang akan diberikan kepada PT Dirgantara Indonesia akan berkaitan dengan proses produksi pesawat CN235 dan NC212 di Indonesia. Dijelaskan dalam indirect offset tersebut, PT Dirgantara Indonesia akan mendapatkan autonomous ride pesawat CN235. Dengan itu, PT Dirgantara Indonesia akan bisa memproduksi beberapa komponen penting pesawat CN235 di Indonesia. Selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia juga akan mendapat jig dan fixture center wing box CN235 yang akan dikirimkan langsung dari fasilitas Airbus Defence and Space dari Spanyol. Sedangkan untuk pesawat NC212, Airbus Defence and Space setuju akan memberikan design and sales authorization kepada PT Dirgantara Indonesia. Dampak dari persetujuan offset tersebut, maka PT Dirgantara Indonesia saat ini akan bebas memasarkan pesawat NC212 ke seluruh dunia. Selanjutnya untuk proses akuisisi pesawat tempur Rafale, dikabarkan PT Dirgantara Indonesia telah menandatangani kontrak offset dan transfer of teknologi dari perusahaan Dassault Aviation pada awal tahun 2022 lalu. Namun tidak dijelaskan secara rinci apa isi kontrak offset dan bagaimana mekanisme transfer of teknologi yang akan didapatkan oleh PT Dirgantara Indonesia. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.